2 Korintus pasal 12. Kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan Paulus. Aku harus meneruskan kebanggaanku meski itu tidak ada gunanya. Tetapi aku akan meneruskan berbicara tentang penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku mengenal seseorang dalam Kristus yang 14 tahun yang lalu diangkat ke surga tingkat 3. Aku tidak tahu apakah itu terjadi di dalam atau di luar tubuhnya, tetapi Allah yang tahu. Dan aku tahu orang itu diangkat ke Firdaus, entah terjadi di dalam atau di luar tubuhnya, aku tidak tahu, tetapi Allah yang tahu. Ia diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tidak dapat dijelaskan, kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Atas nama orang itu aku berbangga, tetapi aku tidak bangga untuk diriku sendiri. Aku hanya dapat berbangga tentang kelemahan-kelemahanku. Kalaupun aku memilih untuk berbangga atas diriku, aku tidak mau menjadi orang yang bodoh karena aku akan berkata yang sebenarnya. Tetapi aku menahan diri supaya tidak ada orang yang menganggapku lebih daripada yang mereka lihat atau yang mereka dengar dari aku. Jadi, untuk menjauhkanku dari membanggakan hal-hal luar biasa yang ditunjukkan kepadaku, maka sebuah duri diberikan di dalam tubuhku. Duri itu adalah seorang utusan setan yang membuatku menderita supaya aku tidak sombong. 3 kali aku memohon kepada Tuhan agar duri itu dicabut dariku. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, "Anugerahku cukup untukmu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Karena itu aku lebih suka membanggakan kelemahanku supaya kuasa Kristus tinggal atasku. Itulah sebabnya demi Kristus aku rela menerima kelemahan, kehinaan, kesusahan, penganiayaan, dan kesengsaraan. Sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Kasih Paulus untuk orang percaya di kota Korintus. Aku telah menjadi orang bodoh karena kamu yang memaksaku. Padahal seharusnya kamu memuji aku. Walaupun aku bukan siapa-siapa, tetapi aku tidak lebih rendah dibandingkan rasul-rasul yang luar biasa itu. Sesungguhnya, tanda-tanda seorang rasul yang sejati sudah ditunjukkan di tengah-tengah kamu dalam kesabaran, yaitu dengan tanda-tanda, keajaiban, dan mujizat-mujizat. Jadi, apa alasan memperlakukan dirimu lebih rendah dibanding jemaat-jemaat lain, kecuali untuk satu hal, yaitu bahwa aku tidak pernah menjadi beban untukmu. Maafkan jika aku salah. Sekarang, aku siap mengunjungi kamu untuk yang ketiga kalinya, dan aku tidak akan menjadi beban untukmu, sebab aku tidak menginginkan hartamu, melainkan kamu sendiri. Memang, seharusnya bukan anak-anak yang menyimpan harta untuk orang tuanya, tetapi orang tua yang menyimpan harta untuk anak-anaknya. Jadi, aku sangat senang memberikan apa yang aku miliki, bahkan menghabiskannya untuk jiwamu. Jika aku semakin mengasihimu, apakah kamu semakin sedikit mengasihiku? Sudah jelas aku tidak menjadi beban untukmu. Tetapi katamu, aku licik sehingga mendapatkanmu dengan tipuan. Benarkah aku mengambil keuntungan melalui orang-orang yang kuutus kepadamu? Aku meminta Titus untuk mengunjungi kamu dan mengutus saudara seiman kami bersamanya. Titus tidak mengambil keuntungan darimu, bukan? Bukankah kami bertindak dengan roh dan tindakan yang sama? Apakah selama ini kamu pikir bahwa kami membela diri kami di depanmu? Di hadapan Allah, kami selalu berbicara dalam Kristus, dan semuanya itu kami lakukan untuk membangun kamu. Sebab aku takut kalau aku datang, aku mendapati tidak seperti yang aku inginkan, dan aku juga tidak sama seperti yang kamu inginkan. Aku takut kalau nanti akan ada pertengkaran, iri hati, kemarahan,
kepentingan kelompok, fitnah, gosip, kesombongan, dan kekacauan di sana. Aku takut kalau aku datang lagi, Allahku akan merendahkanku di depanmu. Dan mungkin aku akan berduka untuk banyak orang yang dulunya berdosa dan tetap tidak bertobat dari hidupnya yang jahat, dosa seksual, dan hawa nafsu yang mereka perbuat.